Elohim. Dan menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan sengaja memilih nama untuknya dari pasal-pasal yang berbeda. Jadi nama Tuhan bukan sekedar nama yang dimana kita dapat memanggilnya, tetapi nama Tuhan di dalamnya termasuk predikat, karakter, kuasa. Dan juga Tuhan memberikan nama ini supaya kita memiliki pengalaman hidup beriman dengan Tuhan. Dan menarik saudara-saudara, seharusnya begini, waktu kita membaca atau membuka Alkitab lembar pertama, kita menemukan nama Tuhan yang dahsyat. Kejadian pasal 1, semuanya ditulis Elohim. Jadi dalam Kejadian pasal 1 kita tidak menemukan nama yang lain kecuali Elohim. Kita tidak menemukan nama Yahweh, atau juga kita tidak menemukan nama Adonai di dalam Kejadian pasal 1 ini. Dan kita menemukan nama Elohim. Elohim artinya Allah yang perkasa dan maha kuasa. Dia perkasa dalam menciptakan, dia maha kuasa untuk mengadakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan seharusnya orang percaya menyebut nama Elohim yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia Allah. Orang yang menyebut nama Allah, menyebut nama Elohim, harusnya nggak perlu khawatir. Karena Allah kita, Elohim kita adalah Allah yang perkasa maha kuasa, mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Dan baginya tidak ada yang sukar. Itu sebabnya mengapa kita mempercayai Allah kita, Elohim kita adalah baginya tak ada yang mustahil. Dan kita tidak perlu khawatir. Nah sekarang di pasal 2 ini dengan tema Yahweh. Saudara perhatikan, di Kejadian pasal 1 semua ditulis nama Allah, Elohim. Lalu Kejadian pasal 2 nama itu berubah. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 2 sekarang. Dalam Kejadian pasal 2 kita menemukan nama yang baru. Tapi menarik juga, mengapa nama yang baru ini nanti kita singgung di dalam Keluaran pasal 6. Mari kita perhatikan Kejadian pasal 2. Ayat 1 sampai dengan 4. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah, Elohim, pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Elohim memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ayat 4 bagian B berubah nama Tuhan. Ketika Yahweh Elohim menjadikan bumi dan langit. Lalu selanjutnya sampai pasal 3 Yahweh disebut. Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudara? Mengapa di dalam Kejadian pasal 1 Musa menulis Elohim semuanya waktu menciptakan langit dan bumi? Dan kemudian dalam Kejadian pasal 2 muncullah kata Yahweh Elohim. Kenapa di pasal 2 berubah namanya? Ini yang saya katakan saudara-saudara berkali-kali bahwa Tuhan ingin memperkenalkan namanya dan sekaligus memperkenalkan karakternya kepada kita supaya kita memiliki pengalaman hidup beriman. Kalau di sana, agama di sana, nama Tuhan mereka kemungkinan satu, itu pun cuma gelar. Tapi nama Tuhan kita ditulis berbeda karena ada maknanya. Tema kita malam ini adalah Yahweh, Allah yang dekat dengan umatnya. Kalau kemarin Elohim,
Allah yang perkasa. Baginya tak ada mustahil. Mengapa kita mengakui penggunaan kata Allah dan tidak menggunakan Elohim? Kita sudah pelajari minggu lalu. Nah, saudara-saudara, penggunaan nama Yahweh dalam Alkitab, kata Yahweh ditulis dengan huruf besar. Puji Tuhan ya. Di Alkitab kita khususnya terjemahan baru dan juga hampir semua terjemahan dalam bahasa Inggris juga menulis huruf besar untuk membedakan dari kata Tuhan. Tuhan huruf besar T, lalu UHN itu kecil. Itu artinya Tuhan atau Tuan. Dalam bahasa Ibraninya Adonai. Nanti kita akan mempelajari nama ini juga. Nah, kata Yahweh ditulis semuanya dalam huruf besar. Kita menemukan ini. Jadi kalau kita menemukan semua huruf besar kapital, itu pasti menunjuk Yahweh. Dan dalam bahasa Inggris juga menulis kata Lord semuanya itu huruf kapital. Lalu dalam bahasa Ibrani kita menemukan kata ini. Sebenarnya itu tanpa vokal. Semua konsonan. Jadi disebut YHWH. Kalau dibaca pelan, bacanya adalah Yehuwa. Dibaca pelan. Bukan saksi Yehuwa di sebelah kita. Jadi kalau dibaca pelan, kalau dibaca cepat, bacanya Yahweh. YHWH dibaca cepat Yahweh. Sebenarnya diberi vokal ini ada maknanya. Jadi di vokal ini, nah, orang Ibrani kebiasaan setiap kali menemukan kata YHWH, Yehuwa atau Yahweh, mereka tidak membacanya dengan Yahweh. Dibaca dengan Adonai. Karena ada anggapan ini nama kudus. Nanti kita akan membahas bagian yang ketiga. Mengapa kudus? Tapi faktanya zaman sekarang kita menemukan beberapa gereja yang melebihi orang Israel dengan lantang menyebut nama Yahweh tanpa merasa bersalah. Tapi kita tidak membahas bagian itu. Walaupun memang ada gereja saya tidak tahu kalau sudah ada di Bali, di Surabaya saya tahu ada gereja yang melarang menyebut nama Allah, kita sudah bahas kemarin, dan termasuk nama Tuhan. Semua nama Allah itu diganti menjadi Elohim dan semua kata Tuhan itu diganti menjadi Yahweh. Dan sebenarnya itu adalah sebuah kesalahan, penyelewengan dan penghinaan terhadap pengilhaman Alkitab dan juga Roh Kudus. Kita sudah bahas 2 minggu yang lalu, kita bahas itu ya. Nah, kata Yahweh, apa makna kata Yahweh? Makna kata Yahweh dalam Kejadian pasal 2. Jadi kita tidak membahas semua kata makna Yahweh. Jadi ada beberapa, paling tidak ada 5 makna Yahweh dalam seluruh kitab Perjanjian Lama. Tapi malam ini kita membahas khusus hanya Kejadian pasal 2 supaya konteksnya kita tidak lari dari Kejadian pasal 2. Dan menarik, mengapa Yahweh ini ditulis dalam pasal 2, bukan pasal 1 Kejadian, atau bukan di pasal 3 baru ditulis kata Yahweh ini. Saudara-saudaraku, kata Tuhan atau huruf besar Yahweh berasal dari kata kerja dalam bahasa Ibrani haya, yang berarti adalah atau bisa ada, bisa menjadi. Haya. Ada juga peranan kata dengan hidup. Jadi Yahweh, dia adalah dan dia menjadi. Adalah apa dan menjadi apa? Apabila diterjemahkan untuk orang pertama, kata Yahweh menjadi aku adalah. Jadi hanya adalah, tapi kalau kemudian diterjemahkan, Yahweh itu adalah aku adalah. Dan ini menarik, saudara-saudara. Yahweh itu adalah aku adalah. Siapa sebenarnya Yahweh itu? Nanti bagian terakhir, itu menarik.
Tuhan Yesus berkata 7 kali dalam Injil Yohanes, aku adalah. Berarti Yahweh ini menunjuk kepada Yesus. Di bagian terakhir kita bahas bagian ini. Jadi Yahweh dalam perjanjian lama ada dalam perjanjian baru yang menjadi manusia. Nah, berikutnya saudara-saudara, oleh karena itu ketika Musa mengetahui lebih dahulu bahwa orang Israel akan menanyakan tentang nama Allah, ini bermasalah mungkin. Habis baterainya ya. Ya, baterainya habis, mikrofonnya. Ya. Pakai ini ya. Baik. Allah berfirman kepada Musa, kalau ternyata orang Israel tanya, siapa yang mengutus aku? Siapa namamu? Lalu Tuhan berkata, aku adalah aku. Siapa namamu? Aku adalah aku. Haya. Aku adalah aku. Nah, kata ini kita temukan di dalam Keluaran pasal 3. Nah, sekarang saudara-saudara coba kita menerjemahkan Yahweh menurut secara umum dulu ya. Baru kemudian kita masuk dalam Kejadian pasal 2. Jadi yang pertama, Yahweh. Nama Tuhan, Yahweh, huruf besar, menunjuk pada Allah yang secara terus-menerus ada atau menjadi. Pribadi yang ada dengan sendirinya, terus-menerus ada. Pribadi yang ada dengan sendirinya. Jadi seakan-akan begini saudara-saudara, Kejadian pasal 1, Elohim yang maha kuasa, mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kita tidak punya modal, dia bisa menyediakan modal. Yahweh di pasal 2 berkata, itulah aku. Tapi saya memberikan level yang baru lagi. Yaitu, aku adalah aku. Aku ada terus menerus. Ia dulu ada, sekarang ada, dan yang akan datang ada. Itu artinya Yahweh. Ia ada. Maksudnya begitu. Dulu dia ada, sekarang ada. Waktu dulu kita diberkati ada, sekarang juga kita berkata, waduh COVID ini menghancurkan saya. Dia ada di sini. Waktu dulu kita sehat, dan sekarang kita sakit. Dia ada, itu Yahweh. Dan sebenarnya ya kata Yahweh ini sudah mengandung doktrin. Dia adalah Allah imanen. Allah yang menjadi, yang kita kenal dengan dekat, bukan Elohim yang jauh. Itu sebabnya agama di sana berteriak-teriak memanggil nama Allah yang jauh. Tapi Yahweh itu dekat. Perjanjian lama berkata di dalam Mazmur, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Bukankah Tuhan ada di sorga? Tapi kiri kananku ada Tuhan. Kalau dia menciptakan langit dan bumi dulu dia ada di sana. Di masa kekosongan dia ada. Di masa yang sulit ini juga, terbatas ini, sakit ini, dia Yahweh, aku ada. Ada maksudnya, tidak pernah tidak ada. Dimanapun, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita, dia selalu ada. Itu Yahweh. Itu Yahweh. Jadi itu adalah makna Yahweh secara umum. Sehingga kita bisa dengan iman berkata dia ada di sini. Waktu saya bekerja, dia ada di sana. Waktu saya di kamar sendiri, dia ada di sana. Bahkan waktu saya dilukai sekalipun, dia ada di sana. Itu Yahweh. Jadi saya berkali-kali berkata, kita bukan korban. Atau kalaupun kita disakiti, dilukai, dia ada di sana untuk membalut luka kita dan menyembuhkan sakit kita. Dia Yahweh. Dan hebatnya lagi, Alkitab kita berkata apa? Yahweh Elohim.
Dia bukan hanya bernama Allah, tetapi Yahweh kita perkasa. Dia ada di sini dan dia membuktikan keperkasaannya untuk membela kita. Dia ada di sini, dia hadir di sini dan membuktikan keperkasaannya untuk menyembuhkan kita, memberkati kita. Dia maha hadir. Dalam PB kita menemukan ayat di mana itu? Dia maha hadir. Ada banyak ayat, salah satunya Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ada dua kata menarik di sana. Yang pertama adalah aku menyertai kamu senantiasa, selalu. Senantiasa itu bicara setiap hal, everything. Dan setiap waktu, every time. Senantiasa. Lalu sampai akhir zaman. Siapa yang berfirman itu? Yesus. Berarti Yahweh yang ada di perjanjian lama, dia yang kita kenal di dalam nama pribadi Yesus. Nah itu, jadi ini pribadi yang kekal, yang selalu ada, bahkan sampai akhir zaman dia ada. Tidak pernah luput dalam hidup kita, dalam sejarah hidup kita, sejarah diberkati, sejarah sulit, sejarah terang, sejarah gelap, sejarah sehat, bahkan sejarah sakit. Dia Yahweh, maha hadir. Amin. Itu yang pertama. Arti Yahweh. Lalu kemudian pengertian Yahweh ini kita bahas. Kemudian Tuhan berfirman lagi kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Aku telah mengutus aku kepadamu. Akulah aku. Akulah aku. Akulah penyebab. Dia mengutus. Siapa yang mengutus kamu? Dia penyebab. Tadi kita apa? Menjadi. Dia penyebab. Siapa dia? Dia penyebab. Di pasal 1, dia penyebab segala sesuatu yang kita lihat. Dia penyebab alam semesta ini. Makanya di pasal 2 itu dikatakan Tuhan Allah. Yahweh Elohim. Kita lanjut. Ia berkata kepada Musa, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. El Shaddai. Tetapi dalam namaku, di sana warna merah ya, namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Coba sekali lagi, saya mau mengajak saudara untuk memikirkan ayat ini. Allah berkata kepada Musa di padang gurun dalam Keluaran pasal 6. Setelah pencipta langit dan bumi, itu ada berapa tahun? Diperkirakan 2450 tahun. Kejadian pasal 1, lalu kemudian sampai kepada Musa, Tuhan berkata kepada Musa di padang gurun. Dan Musa ingat sejarah itu waktu menulis Keluaran ini. Itu tahun 2450 sebelum Masehi kejadiannya. Sekali lagi, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Jadi Allah sudah pernah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub dengan nama El Shaddai. Kejadian pasal 17, ya, 15 atau 17. Kejadian pasal 17. Akulah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah benar di hadapanku. Jadi selama hidupnya Bapak beriman ini, Abraham sampai Yakub, Allah memperkenalkan diri dengan nama El atau Eloa atau El Shaddai. Lalu
450 tahun kemudian, jadi Abraham hidup, Tuhan memperkenalkan diri dengan nama Eloah atau El Shaddai. Lalu 450 tahun kemudian, Tuhan menampakkan diri kepada Musa dengan nama Yahweh, yang maha hadir itu. Dikatakan untuk pertama kalinya kan? Untuk pertama kalinya. Dia memperkenalkan diri kepada Musa dengan nama Yahweh. Ini yang saya katakan menarik. Untuk pertama kalinya. Tapi kenapa di Kejadian pasal 2 ada nama Tuhan huruf besar, Yahweh. Bisa paham? Ibu bisa paham? Belum paham? Belum paham? Begini ya. Jadi dalam kejadian, harusnya dalam kejadian, aku telah menampakkan diri kepada orang-orang kejadian ini, Abraham, Ishak dan Yakub dengan nama Eloah, Elohim, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Jadi Allah belum pernah menampakkan diri dengan nama Yahweh. Lalu kemudian 450 tahun setelah Abraham, Allah pencipta langit dan bumi itu yang Maha Kuasa itu menampakkan diri kepada Musa dengan nama yang baru, yaitu Yahweh. Di Keluaran, nama pertama. Tapi di Kejadian sudah ada nama itu. Bisa nangkap ya? Kenapa itu? Nah ini yang saya bilang menarik. Menarik. Kalau Allah tidak menampakkan diri kepada Musa dengan nama Yahweh, maka Kejadian pasal 2 tetap ditulis kata Elohim. Dan itu tidak menarik. Itu tidak menarik. Menariknya begini. Apa itu menariknya bagaimana? Untuk pertama kalinya aku menyatakan diriku dengan nama Yahweh. Siapa yang menulis kitab Kejadian? Musa. Jadi waktu Musa menulis kitab Kejadian, pasal 1 Elohim, pasal 2 dia berhenti. Dia berhenti dan mikir. Roh Kudus pimpin dia tentang apa yang terjadi di dalam Keluaran pasal 3 sampai pasal 6. Musa ingat sejarah itu. Bagaimana Allah yang Maha Kuasa menjadi imanen, turun ke dalam dunia. Dia pencipta langit dan bumi, turun ke dalam dunia dan menjumpai Musa. Dan berkata, namaku adalah Yahweh. Dan Musa kemudian berpikir, Yahweh itu bukan sekedar nama. Ini adalah hubungan. Ini hubungan. Allah perkasa datang menjumpai dan namaku Yahweh. Ini yang kedua kita akan pelajari dalam Kejadian pasal 2 ini. Pertanyaan saya begini. Mengapa dalam Kejadian pasal 2 nama Yahweh sudah ditulis, padahal dalam Keluaran pasal 6 ayat 3 Allah belum memberikan namanya Yahweh kepada siapapun. Termasuk kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi kepada Musa diberi nama ini. Dan Musa kemudian sebagai pengalaman hidup berimannya dengan Yahweh, maka Kejadian pasal 2 ditulislah nama Yahweh Elohim. Artinya apa? Bisa nangkap ya? Tidak berat kan? Ya. Oke, ini yang kedua. Kalau tadi Yahweh yang pertama itu artinya maha hadir. Bukan sekedar maha hadir. Yahweh itu adalah pengalaman beriman. Dia hadir di sini. Di masa sulit kita. Dia hadir di masa keterbatasan kita. Itu Yahweh Elohim. Yang kedua,
Kenapa ditulis dalam kitab Kejadian pasal 2 nama Yahweh bukannya Elohim atau Adonai? Karena nama Yahweh digunakan dalam hubungannya dengan manusia. Nama Yahweh digunakan hubungan dengan manusia. Oke, saya ulang lagi. Pelajaran kita 2 minggu yang lalu dan minggu yang lalu. Saya ulang lagi. Nama Allah Elohim digunakan terutama sebagai acuan yang berhubungan dengan alam dan ciptaan. Alam dan ciptaan. Elohim. Itu sebabnya dia menciptakan, namanya Elohim. Tapi waktu dia menciptakan manusia di pasal 1 ayat 26, namanya Elohim. Tapi kemudian di pasal 2 diulang, dia menciptakan manusia dengan detail. Termasuk waktu memberikan rohnya, ditulis nama Yahweh. Bukan lagi Elohim, tapi Yahweh. Itu maksudnya bahwa Elohim itu dikaitkan dengan keperkasaan Allah pencipta yang tidak ada mustahil bagi dia. Jadi kalau dia jadi masuk dalam kamar kita, hancur kamar kita. Karena dia hebat, perkasa. Dan dia memilih dengan nama Yahweh. Supaya dia bisa menjalin hubungan dengan manusia yang hina itu. Yang berdosa itu. Tapi manusia itu punya roh di mana manusia itu bisa bersekutu dengan Tuhan. Makanya di pasal 2, waktu di pasal 1 Tuhan menciptakan manusia, tidak disebutkan rohnya. Tapi di pasal 2 kemudian manusia disebutkan rohnya. Tuhan menghembuskan nafas di dalam hidung manusia. Baru ditulis kata Yahweh. Coba perhatikan ayat berapa itu? Ada di sini ya. Ya, di pasal 2 ayat 7. Pas ayat 7. Ketika itu Tuhan Allah, huruf besar semua, membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 8 disambung lagi. Oke, nah gini. Setelah Elohim mencipta dunia, nama Yahweh ditambahkan di pasal 2 sebab pencipta yang perkasa ingin berhubungan dengan semua ciptaannya yang puncaknya manusia. Lagi ya. Coba kita lihat. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dan mengembuskan nafas. Kenapa ditulis detail? Sebenarnya cukup. Ketika itulah Elohim membentuk manusia. Sudah cukup. Tapi karena menulis kata nafas, itu bicara bukan nyawa saja. Tapi nafas itu berbicara tentang roh ilahi yang Tuhan beri bagi kita. Supaya dengan demikian kita bisa bersekutu dengan dia. Selesai ayat 7, muncul ayat 8 sambungannya. Ayat 8 bunyinya apa, saudara? Selanjutnya. Nah, saudara-saudara, ayat 8 dan 9 kata selanjutnya. Sekali lagi, dengar aja ya. Nggak, jangan stres, dengar aja. Selanjutnya dalam bahasa Ibrani, bukan hanya berkata lalu, bukan hanya berkata dan, tapi selanjutnya itu artinya ada peningkatan pikiran dari ayat 7 ke ayat 8. Perhatikan peningkatan pikirannya adalah Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, satu. Yang kedua peningkatan pikirannya diberi nafas hidup. Bukan cuma nafas, bukan cuma nyawa. Tapi roh itulah roh yang kekal. Dan waktu manusia berdosa, roh itu kemudian mati. Itu. Lalu peningkatannya di yang ketiga, ayat 8. Selanjutnya,
Jadi kata selanjutnya itu peningkatan dari ayat 7. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Ini menarik dalam bahasa Indonesia ya. Ditulis selanjutnya. Jadi Tuhan tidak puas dengan mencipta. Dengar Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan tidak puas menciptakan manusia saja. Tidak selesai. Tapi ayat 8. Tuhan menciptakan ada taman. Sebenarnya tanpa taman itu juga, tanpa taman itu, Tuhan bisa menjalin hubungan yang akrab intim dengan manusia di bumi tanpa taman itu. Tapi diciptakan taman khusus. Lalu coba perhatikannya, di ayat 7 diciptakan, diberi nafas, hidup dan roh hidup. Lalu selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Taman Eden. Jadi kalau dibuat film, section pertama diciptakan langit dan bumi, dan kemudian manusia diciptakan, section pertama. Selesai. Kemudian cerita yang kedua, bilik yang berbeda, Tuhan membuat taman. Jadi ditinggalkan cerita pertama. Lalu membuat taman di Eden. Di sebelah timur, di situ. Setelah itu, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan ceritanya memang dibuat menarik, lalu waduh, keren sekali. Ayat 15. Kita lihat ayat 15. Kita baca sama-sama ya. Ayat 15. Yang online juga silakan baca. Tapi nggak usah diaktifkan ya suaranya. 2, 3. Tuhan Allah berfirman. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan perhatikan, menarik ya. Memang Alenia itu buatan LAI. Tapi saya percaya ini pekerjaan Roh Kudus. Saya selalu mengajarkan begini, satu alinea itu mewakili satu pokok pikiran. Jadi ketika ada mahasiswa yang alinea panjang-panjang, saya bilang kemungkinannya ini ada 2 pokok, 3 pokok pikiran. Nah perhatikan, pokok pikiran yang pertama di ayat 8 sampai dengan 9, Tuhan Allah membuat Taman Eden. Lalu kemudian didandani Taman Eden itu, dihiasi Taman Eden, dilengkapi dengan semua kebutuhan. Bukan untuk kosong kan? Diberikan buah. Bukan untuk kosong. Lalu kemudian setelah itu, diberikan lagi sungai. Supaya taman yang dibuat ini semakin subur. Dan bukan cuma itu, ada emas-emas di sananya. Ini menarik juga, saudara-saudara. Tuhan kita bukan cuma Tuhan rohani. Tuhan kita bukan cuma Tuhan sorga. Tapi Tuhan yang ngurusin sungai. Lalu ada apa di situ di sungai? Tuhan ngurusin emas. Tuhan kita Tuhan emas. Orang pontang-panting di Kalimantan, di Papua, cari tambang emas. Keluarga kami di Sulawesi cari sungai yang kemudian mengandung emas. Tuhan itu ngurusin emas. Saudara-saudara, Tuhan itu ngurusin baju kita. Tuhan Yesus ngurusin pekerjaan kita. Tuhan ngurusin kacamata, ngurusin HP, ngurusin semua. Tuhan kita bukan Tuhan rohani yang ngurusin sorga saja. Maha hadir. Dia hadir. Dia buat sungai dan dia semua membangun, ada emas di sana. Bahkan ada apa lagi? Disebutkan kayu-kayu. Apa pentingnya? Disebutkan rotannya rotan yang terbaik. Saya tidak tahu bagaimana rotan yang terbaik. Tapi kami pernah tinggal di hutan dan kami bagaimana mencari rotan yang terbaik itu setengah mati carinya, setengah mati. Kami harus cari rotan terbaik itu adalah rotan yang tua. Ada rotan yang bisa dimakan. Kayak anak bambu itu ya, apa itu? Tunas bambu. Ada juga rotan bisa dimakan, dibuat sayur. Ada rotan yang tua. Tuhan ngurusin semuanya.
Dia hadir. Jadi saudara-saudara, Tuhan hadir bukan waktu dia mencipta saja. Tuhan hadir bukan hanya waktu di gereja saja. Tuhan hadir di pekerjaan kita. Bahkan waktu kita ditipu, Tuhan ada di situ. Dan dia lihat kita. Dia lihat tanggapan kita. Waktu kita sendiri, Tuhan ada di sana. Itu section yang ketiga. Tidak cukup dengan itu. Taman didandani. Lalu kemudian section atau drama yang ketiga, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Sampai disebutkan ada berapa sungai? Ada 4. Kemudian section yang keempat, cerita yang keempat, drama yang keempat, itu ayat 15. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Aduh, ini keren, luar biasa. Tuhan kita dan Alkitab kita. Jadi Tuhan menciptakan manusia lengkap dengan nafasnya, lengkap dengan rohnya. Bukan cuma itu. Sebenarnya sudah cukup ayat itu. Tuhan bisa berkomunikasi, berbicara, memberkati manusia di bumi. Tapi Tuhan memberikan taman khusus. Taman khusus. Saudara-saudara, mintalah taman khusus itu. Mintalah taman khusus itu. Ini bumi. Tapi mintalah taman khusus itu untuk kita kelola. Lalu taman itu tidak dibiarkan. Dan taman itu tidak dibiarkan ditinggali oleh orang lain. Lalu kemudian diambillah. Saya membayangkan begini ya. Manusia diciptakan, ya. Lalu kemudian siapa yang diambil pertama? Siapa yang diambil pertama? Yang diambil pertama adalah laki-laki. Diambil Adam. Diambil. Saya membayangkan gini, diambil. Atau diambil, ditaruh. Atau dia dipimpin dari bumi biasa ini, juga tanah subur. Belum ada kutuk, belum ada dosa, tidak ada pembunuhan. Diambil, masuk ke taman. Dan untuk mengusahakan. Di sanalah Tuhan berbicara akrab dengan manusia. Yahweh. Perhatikan apa yang dilakukan Tuhan, begitu menarik. Begitu menarik. Pasal 1, perkasa. Dia mencipta sekaligus. Langit, bumi diciptakan. Benda-benda penerang, cakrawala, semua diciptakan. Darat, laut, dan kemudian ikan. Semua diciptakan. Tapi waktu menciptakan manusia, diulang lagi di pasal 2. Pelan-pelan diurai. Maha hadir. Dia menciptakan taman Eden, ditulis Yahweh. Pelan-pelan. Pelan diceritakan. Coba perhatikan, ceritanya bagus sekali. Pasal 1 itu diciptakan sekaligus. Walaupun bertahap ya. Sekaligus maksudnya langit diciptakan. Langsung. Langit itu kemungkinan ada 3 ya. Bukan langit biru. Langit itu bisa heaven. Sorga. Langit itu bisa sky. Atau antariksa. Yang ketiga, langit itu adalah cakrawala. Diciptakan sekaligus. Tidak disebutkan Tuhan menciptakan planet, galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda. Enggak, sekaligus. Dia perkasa. Sekaligus. Menciptakan bumi, sekaligus. Enggak diciptakan bagaimana. Tapi waktu menciptakan manusia, di pasal 1 juga menciptakan laki-laki perempuan sekaligus. Tapi di pasal 2, pelan diceritakan. Saudara, kita ingin supaya Tuhan segera memberkati kita. Tuhan, kasih saya gaji 10 juta bulan ini. Dia pelan, saudara-saudara. Pelan dia mengerjakan. Dia hadir sambil kita berdoa. Sungguh-sungguh dia ada di situ. Mendorong kita. Tuhan, saya capek. Kapan dapat 10 juta per bulan? Dia dorong kita pelan-pelan. Dia dorong kita. Tuhan, kapan saya membangun rumah? Umur saya sudah sekian. Tuhan, kapan saya nikah? Dia dorong kita. Saya sudah melamar ini ditolak, melamar ini ditolak. Dia maha hadir, dia menguatkan pelan.
Diciptakan sungai, ada 4 diceritakan, pelan diceritakan. Sungainya Tigris, Efrat, kemudian apalagi Pison, dan seterus. Diceritakan lagi sungainya apa, damarnya apa, diceritakan semua pelan-pelan. Dia sedang mendandani hidup kita dengan pelan-pelan. Tapi ini bukan pelan lambat. Itu Yahweh karena dia ada di sini. Dia penyebab, dia menjadi. Dan dia memberi kita haya, hidup. Itu maksudnya Yahweh, saudara. Ya betul, kadang-kadang Tuhan menciptakan sekaligus. Dia Elohim sekaligus. Tapi dia juga Yahweh. Dia menyediakan satu persatu. Dia sabar dulu anakku, sabar. Tumbuhkan imanmu, tumbuhkan imanmu. Aku Yahweh, sabar dulu. Bisa sekaligus, bisa. Aku Elohim. Tapi aku ingin lihat imanmu. Aku ingin berhubungan intim denganmu. Aku ingin akrab denganmu. Ayo doa lagi, bangun hubungan. Makanya ada Taman Eden. Taman Eden itu mana? Bisa rumah kita. Tapi Taman Eden adalah taman di mana kita bisa akrab dengan Tuhan. Taman Eden adalah hidup kita seluruhnya. Bukan cuma di kamar, bukan cuma di rumah, bukan cuma pekerjaan. Tapi taman ini adalah hidup kita di mana kita mengusahakan. Jadi pekerjaan bisa menjadi bagian dari Taman Eden. Kita akrab dan hadirkan Allah imanen di situ. Bagian dari Taman Eden, bukan satu-satunya. Bagian Taman Eden, dan kita menghadirkan Tuhan untuk menguraikan kekacauan dalam rumah kita, dalam rumah tangga kita. Taman Eden kita juga adalah, salah satunya adalah dalam mendidik orang, mendidik anak. Taman Eden kita, supaya kita bisa mengusahakan, kita bisa mengelola, dan memuliakan Tuhan di sana. Taman Eden juga adalah hubungan dengan orang lain. Ketika kita dilukai, dia ada di sana. Ketika kita ditipu, ketika kita ingin berjuang dan ingin mencapai puncak karir atau kita ingin mendapatkan penghasilan, dia ada di sana. Itu bagian dari Taman Eden kita. Yahweh, dia ingin membangun hubungan. Yahweh, dia rindu sampai Elohim mengurusi ciptaan alam. Yahweh mengurusi manusia. Supaya dengan manusia bisa mendengar Tuhan. Dan Tuhan Yahweh bisa memberitahu hatinya kepada manusia. Yahweh, dia ingin memberitahu hatinya kepada kita. Itu Musa ingat. Sejarah waktu dia di 40 tahun yang lalu. Di padang belantara itu. Dia sendiri, dan Tuhan menjumpai dia. Dia sendiri, dan dia berkata, aku tidak cakap bicara. Aku Yahweh. Pergi kamu, saya utus kamu. Terus kalau mereka tanya, aku Yahweh. Dia ingat bagaimana Tuhan sabar. Itu Yahweh. Saudara, mungkin kita sudah jenuh. Dia Yahweh sabar. Mungkin sudah capek, dia Yahweh, dan Tuhan tidak pernah capek dengan hidup kita. Dia Yahweh. Pasal 2, pasal 3 masih Yahweh. Dia tidak nyerah walaupun kita gagal. Dia tidak berhenti dengan hidup kita walaupun kita mungkin hancur-hancuran, walaupun mungkin kita sudah sedih. Tidak ada harapan lagi. Dia Yahweh di pasal yang ketiga. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Tuhan berkata, waduh sudah celaka. Nggak ada harapan. Sudahlah, saya juga nggak bisa tolong kamu. Dia Yahweh. Ada harapan. Itu Yahweh. Ini dahsyat Alkitab kita. Dahsyat Tuhan kita. Dia Yahweh. Dia beritahu hatinya. Dia beritahu jalannya. Dia beritahu maksudnya. Dan dia beritahu namanya. Yahweh. Bukan cuma nama. Tapi pengalaman hidup beriman. Ini Yahweh, pengalaman hidup beriman. Setiap hari. Amin, saudara. Keinginan Yahweh itu bersekutu dengan umatnya. Waktu kita sudah merasa capek dalam pekerjaan dan nampaknya nggak ada hasil, dia sengaja buat ini, taman, untuk diusahakan dikelola. Dia sengaja buat sungai. Dia sengaja buat taman, ada pohon-pohonnya. Dia sengaja.
Dan dia sengaja memberi pekerjaan kepada kita. Kalau dulu tanahnya tidak terkutuk, kalau sekarang terkutuk, harusnya Yahweh-nya lebih kuat. Hubungan kita lebih kuat. Ketika manusia jatuh dalam dosa, pasal 3, datanglah Tuhan, Yahweh Elohim, dan mereka mendengar langkah kaki Tuhan. Mereka sudah akrab dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, Yahweh ada harapan. Amin. Hal ini menunjukkan Yahweh itu adalah kedekatan Tuhan dengan manusia. Kedekatan diambil, ditaruh di Taman Eden. Didandani taman itu. Didandani kedekatan. Kita manusia dengan Tuhan. Dan Alkitab kita berkata, dia bukan hanya Yahweh, dia Yahweh Elohim. Dia dekat dengan kita, tapi dia perkasa membela kita. Adakah yang sudah jenuh dengan hidupnya? Ada yang sudah bosan dengan persoalan yang dialami? Dia Yahweh, tapi dia juga Elohim. Amin, saudaraku. Yahweh yang dekat dengan manusia ini kemudian menyatakan dirinya dalam kehidupan manusia yang disebut dengan Maha Hadir. Mengapa Yesus berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, karena dia Yahweh. Mengapa Tuhan berfirman dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah apa yang ada padamu, sebab Tuhan berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam bahasa Yunani kata sekali-kali itu artinya tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Itu karakternya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia Yahweh. Dan Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Di mana kamu ada? Aku ada di sana. Itulah Yahweh. Dalam masa bekerja, aku Yahweh menyediakan. Mintalah, bergumullah, aku akan menyediakan. Dan dibutuhkan hubungan terus-menerus dengan Tuhan di Taman Eden. Jangan keluar dari Taman Eden, hubungan. Jadi Taman Eden itu bukan bicara tentang tempat. Taman Eden itu adalah hubungan dengan Tuhan. Waktu kita bekerja di kantor, kita bekerja di jalan, di warung, kita bekerja di dapur, ada Yahweh di sana. Bahkan kita di kamar mandi pun bisa kita nyanyi. Ada Yahweh, dan itu Yahweh bisa bicara di kamar mandi. Keinginan Tuhan untuk bersekutu dengan umat ciptaannya, hal ini menunjukkan kedekatan Tuhan dengan manusia. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Jadi, yang pertama, Yahweh itu Maha Hadir. Selalu ada. Selalu ada. Dia, ini bukan hanya doktrin selalu ada dia. Tapi ini pengalaman selalu ada di sini. Yang kedua, dia dekat. Bangun hubungan dengan Tuhan. Dan dia menyediakan dengan dengan sistemat dengan detail apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi bangun hubungan di sana. Yang ketiga, Yahweh di pasal 2 ini berbicara tentang kesucian. Berbicara dengan kesucian. Nama Yahweh berkaitan dan menunjukkan kesucian dari Tuhan. Jadi dia bukan hanya Maha Hadir yang dekat dan ingin membangun hubungan, tapi Yahweh ini berbicara kesucian. Ini bisa masuk di dalam seluruh pasal 2 dan pasal 3 Kejadian. Bahkan juga seluruh teologi Perjanjian Lama. Nama Yahweh dianggap nama yang suci. Sehingga tidak boleh dicapkan dengan sembarangan. Sampai sekarang, orang Yahudi
ketika menemukan kata ini, maka mereka akan mengganti dengan Adonai. Ya. Dengan Adonai. Yang saya katakan kemarin adalah orang Israel ketika menulis, orang Yahudi ketika menulis nama Yahweh pakai pulpen atau pensil, sekali menulis nama Yahweh, maka pulpen ini itu harus dibuang. Mulai menulis lagi yang lain, maka cari pulpen baru. Begitu suci nama Tuhan. Bahkan bukan cuma itu. Beberapa di antaranya perlu untuk setelah menulis nama Yahweh atau sebelum menulis nama Yahweh, maka mereka akan datang mereka berwudu dulu, membersihkan wajah. Tanda harus menjaga kesucian. Nama Yahweh itu suci. Iya, ada suara ya, kita. Memang ini resiko kalau online ya. Iya. Jadi nama suci. Tapi mari, ini bukan sekedar nama suci. Keluaran 20 ayat 7. Ya, Keluaran 20 ayat 7. Janganlah menyebut nama Yahweh Alehenu, Elohenu. Jangan menyebut nama Yahweh Elohenu. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuhan Allahmu, dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Bagi orang lain, bukan orang Yahudi, menyebut nama Yahweh sembarangan, menyebut nama Tuhan sembarangan, itu dengan bersumpah. Aku bersumpah demi nama Tuhan. Tapi bagi orang Yahudi, itu literal artinya. Jangan menyebut nama Yahweh. Karena diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain, jangan menyebut nama Tuhan. Tuhan kan tidak dibaca. Jangan menyebut nama Tuhan huruf besar semua. Nggak dibaca begitu toh. Kita mendengarnya nama Tuhan, kita enggak. Nanti kita tahu nama Tuhan itu Yahweh kalau kita baca teksnya. Sehingga kita berkata salah kalau sebentar-sebentar. Ya, misalnya juga prakteknya kucing lewat, Yesus ya, menyebut nama Tuhan. Ya. Apa urusannya kucing lewat dengan Yesus? Itu kan rohani, Pak. Enggak, itu latar rohani ya. Itu latar rohani, ya. Daripada saya bilang kata-kata kasar, ya terserah kau lah ya, sebenarnya ya. Ya, kenapa? Karena nama itu bukan cuma suci, nama itu berkuasa. Jadi setiap kali orang Yahudi menyebut nama, menemukan kata Yehweh, Yehua, Yahweh, maka orang Yahudi akan mengganti dengan kata Adonai. Itu sebabnya saudara, nama Yahweh itu semua konsonan, lalu dikasih vokalnya. Nah, vokalnya itu, huruf-huruf hidupnya itu diambil dari Adonai. Huruf-huruf vokal Adonai diambil, ditaruh di kata Yahweh, supaya ketika orang Yahudi lihat itu, dan mereka langsung ingat, Adonai dibacanya. Dianggap suci. Nama Yahweh untuk menyatakan kekudusannya. Dan nama Yahweh itu untuk menyatakan penebusan. Coba perhatikan saudara, perhatikan hubungan antara ayat 1, Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3. Pasal 1 itu Elohim yang perkasa, pasal 2 itu adalah Yahweh yang dekat dan suci, dan Yahweh yang sama itu yang menjalin hubungan keakraban, keintiman dengan manusia, kedekatan dengan manusia, masih sama di Taman Eden pasal 3. Lalu kemudian Yahweh yang sama yang berkata, kalau kamu makan buah yang kularang, kamu akan mati. Wah, Yahweh yang sama itu berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, dan keturunan perempuan ini.
keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepalamu, tapi kamu, keturunanmu akan menghancurkan tumitnya. Yahweh yang sama berfirman di pasal 2, kamu akan mati kalau makan pohon. Itu kesucian. Tapi Tuhan tidak akan mungkin membatalkan janji kematian itu. Dan Yahweh yang itu juga di pasal 3 berkata, aku akan memberikan penyelamat. Ini penyelamat. Pasal 3. Jadi ini bukan cuma kedekatan, saudara-saudaraku. Dia bukan hanya membangun hubungan. Ini bicara kehidupan dan keselamatan. Yahweh ingin memberi hidup kepada kita. Hidup keselamatan. Hidup dalam pekerjaan. Tapi juga ingin menyelamatkan kita utuh. Bukan cuma roh kita yang selamat, tapi menyelamatkan tubuh, jiwa kita, roh kita. Menyelamatkan pikiran kita. Menyelamatkan perasaan kita dan kehendak kita. Dan berita baiknya Bapak Ibu Saudara, Tuhan, Yahweh, yang kita sembah itu, Dia tidak hanya ada di PL. Dia tidak hanya ada di Taman Eden. Dia tidak hanya ada di Israel. Tapi Yahweh itu ada di perjanjian baru. Dan Yahweh itu ada hidup di hati kita. Yang ingin menyelamatkan kita. Dan yang ingin memberi kehidupan kepada kita. Yang kita sebut dengan nama Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Menebus manusia yang berdosa. Di Kejadian pasal 3 Yahweh yang berjanji. Dan Yahweh itu juga menggenapi janjinya. Dia menggenapi janji keselamatan. Dia menggenapi janji kehidupan. Ada satu yang tidak terekam. Yesus itulah Yahweh yang menjadi manusia karena ingin mengembalikan roh yang hilang tadi di Taman Eden. Sudah hilang. Roh yang kekal hilang itu. Dan keselamatan serta hubungan yang intim dengan Tuhan yang hilang itu. Menerima Yesus. Menerima Yahweh. Menerima Yesus. Menerima keselamatan. Menerima Yesus. Menerima kehidupan. Dan kekristenan bukan agama. Kekristenan kehidupan. Di sini Taman Eden. Di rumah Taman Eden. Di pekerjaan Taman Eden. Membangun hubungan, menjalin hubungan Taman Eden. Menjalin hubungan dengan pasangan hidup Taman Eden. Yesus ada di sana. Membarui kita. Memberi kita kehidupan. Dan menyelamatkan kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Oke, sampai di sini. Praktek. Apa prakteknya? Jangan merasa sendiri. Maka saya tidak boleh takut. Ditempatkan di Taman Eden tidak sendiri. Yang kedua, jangan frustrasi. Karena Dia ada bersama dengan kita. Jangan sendiri. Jangan merasa sendiri. Jangan merasa frustrasi. Boleh nggak berdoa dengan mengganti nama Tuhan tadi dengan nama Yahweh? Boleh nggak? Boleh aja. Boleh aja ya. Kalau Yahweh, wah, berhenti dulu ya. Lalu kemudian cuci muka. Lanjut lagi. Nah, tapi kita bukan orang Israel. Kita berisrael. Tapi paling tidak ketika menyebut nama Tuhan, pahamilah pengertian tadi ini.
Dia ada di sini. Waktu kita berdoa sendiri, dia ada di sini. Kadang-kadang kita berkata begini, saya berdoa, kok doa saya cuma mental sampai cuma di awal di langit-langit rumah saya. Atau berdoa hanya dinding saja yang rasanya mendengar. Dia mendengar doa kita. Halo, Iya, siapa itu? saya Fian. Iya, silakan Bapak Alfian. Ini kan mau bertanya tentang penyebutan nama Yahweh. Iya. Beberapa pendeta setuju dan yang tidak setuju mengatakan itu. Iya. Nah, untuk kedepannya pasti pendeta yang setuju akan memegang terus keyakinan dalam penafsirannya. Terus pendeta yang tidak setuju juga akan memegang penafsiran mereka. Nah, Iya. bagaimana cara mempertemukan? Ya memang sih kalau dipikir secara ini ya itu pendapat mereka masing-masing, itu urusan mereka dengan Tuhan. Iya. Ya, baik. Itu aja Pak Alfian. Ya, Pertanyaannya. bagaimana ini sebaiknya? Ya, sebaiknya ya. Nah, ini susah sebaiknya. Apakah harus ada buku yang ditulis tentang Pengertian Apa yang Yahweh, gimana ya? Elohim. iya? Ya, baik. Itu ya. Sebenarnya sudah ada buku, sudah ada Karena buku. kan maksudnya gini, kita kan satu tujuan. Iya. Iya. Ya, jadi kalau misalnya ada orang pendapatnya sudah bahwa kita bisa menyebut nama Yahweh itu, ada yang bilang nggak bisa. Bagaimana cara menyatukannya? Kita harus buat konferensi gitu Ya, atau baik. bagaimana? Ya, sudah ditangkap ya pertanyaannya. Baik. Ya. Jadi jawabannya yang Terima kasih. pertama adalah apa bisa disatukan? Tidak bisa. Tidak bisa, penafsiran itu tidak bisa dipaksakan, karena penafsiran itu kadang-kadang apalagi kalau bilang Tuhan berbicara itu lebih susah lagi ya. Iya, susah. Jadi yang pertama kita pahami bahwa kita tidak bisa disatukan. Tapi pasti ada yang benar dong. Nah, yang kedua adalah memang harus belajar. Harus belajar dari makna yang sebenarnya, karena memang ada orang yang mengajar tetapi itu bukan dipaksakan bahwa semua kata Tuhan di Alkitab kita yang huruf besar itu ya, kita sudah pernah bahas 2 minggu yang lalu. Nanti teman-teman yang lain boleh melihat di YouTube, sudah dibuat YouTube kah ya? Itu bisa melihat. Sebaiknya jangan mengganti, kalau ini ya, mengganti Alkitab nama-nama itu dengan sekehendak kita tanpa melihat bahasa aslinya. Jadi yang kedua adalah harus belajar. Gereja harus belajar. Paling tidak pendetanya yang harus belajar, atau undanglah yang memang orang-orang yang qualified untuk mengajar makna Elohim yang sebenarnya, makna El sebenarnya, dan makna Yahweh sebenarnya. Jadi tidak bisa disamakan semua kata Tuhan besar kecil dengan mengganti Yahweh. Semua kata Allah diganti nama Elohim, padahal tidak begitu. Gitu ya. Ya, pertanyaan Pak Pepet minggu yang lalu mungkin sudah masuk di YouTube juga. Bisa dilihat di YouTube di sana. Apakah ada level-level dari nama Allah itu? El, Eloah, Elohim. Nggak ada level, tapi itu pengalaman hidup beriman. Boleh nggak diganti? Ya boleh aja pengucapannya, tetapi ini nggak boleh diganti. Karena ini pilihan Roh Kudus. Atau sama begini, kalau orang tua kasih nama lalu kemudian diganti, ya nama Ibu Elis saya ganti menjadi Ilais, dipanggil begitu kan? Iya, Ibu Elis nggak akan terima, walaupun mungkin begitu panggilan di luar sana, ya nggak bisa. Begitu ya, Pak Alfian. Harus belajar lagi. Iya. Ya. Jadi nanti masuk lagi S2 ya. Kuliah S2 lagi ya. Iya. Ya, tapi tidak harus masuk STI di sini. Ini pelajaran kita ya. Ya, ini pelajaran ya, walaupun mungkin bisa nangkapnya begitu, ini memang ya, tapi jangan sampai ini konsumsi hanya di teologi saja tapi jemaat tidak tahu. Datanglah pengajar-pengajar yang dapat sedikit,
lalu diajarkanlah. Nah itu yang berbahaya. Makanya ini harus diajarkan pelan-pelan kepada jemaat supaya mengerti hati Tuhan sebenarnya. Begitu. Baik, ada yang lain? Silakan. Iya, Pak Pepet yang bertanya. Mau dikasih mikrofon? Kalau Pak Pepet tanya itu saya susah jawab biasanya ya. Harusnya masuk teologi STI aja ya. Iya. Ya, shalom teman-teman. Iya, shalom. Ya, pertanyaan saya ini berkaitan dengan tadi waktu di Keluaran berapa yang dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, dia belum menyatakan dirinya sebagai Yahweh kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian di dalam Kejadian pasal yang kedua itu muncul nama Yahweh. Iya. Dan kemudian kan itu berlanjut itu di pasal 2, pasal 3 dan seterusnya itu Yahweh itu muncul terus seperti itu kan. Nah, jadi satu pertanyaan saya ini memang mohon maaf ini saya harus mengabaikan kata ya itu pilihan Roh Kudus, karena kalau jawabannya itu pilihan Roh Kudus selesai diskusi kita, tidak ada diskusi lagi seperti itu. Nah, apa yang membuat Musa menggunakan kata Yahweh untuk dari yang tadi Kejadian pasal 2 dan seterusnya tadi? Karena saya berpikir bahwa kalau di Adam waktu melahirkan anak siapa itu ya, Kain atau Habel itu ya, itu juga ini pertolongan Tuhan, ditulis huruf besar di sana Yahweh seperti itu kan. Nah, kalau kita bicara tentang ini pengalaman pribadinya Musa seperti itu, kemudian diterapkan ke pengalaman si Adam, apakah mungkin tidak sedikit merubah apa ya namanya tadi ya, seolah-olah pengalamannya, kalau saya katakan misalnya pengalamannya Ibu Elizabeth itu saya terjemahkan menggunakan pengalaman saya jadinya seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ketika itu dihubungkan dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mereka mengubah kata Allah menjadi Elohim, saya jadi berpikir apakah mungkin itu juga pengalaman mereka sehingga mereka mengubah kata-kata itu tadi menjadi Elohim yang harusnya Elohim, kemudian Eloah seperti itu. Apakah itu mungkin juga pengalaman mereka? Ya itu saja Pak, terima kasih. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Pertanyaan pertama tadi? Oh iya, baik, ya, sudah ya. Jadi begini, makanya pertanyaan saya tadi, mengapa Tuhan berkata di Keluaran pasal 6 ayat 3, sebelumnya aku belum memperkenalkan diri dengan nama Yahweh. Jadi belum, tapi kenapa kok di Kejadian pasal 2 malah ada kata Yahweh? Karena yang punya pengalaman Keluaran pasal 6 ini, dialah yang menulis Kejadian pasal 2. Jadi ini bukan kronologis, ya. Nah ini kadang-kadang orang membaca Alkitab sambil ngajar ya teologi ini, membaca Alkitab itu bacanya kronologis, enggak ya. Jadi jangan buat kronologis yang ini. Yang pertama kan Kejadian, baru kemudian Keluaran. Yang pertama kan Adam dan Hawa, lalu kemudian Musa. Tidak begitu. Memang kronologisnya begitu. Tapi kan ini ditulis ulang. Saya kasih contoh singkat. Kita mau ke Jogja nih ya. Kita diundang ke Jogja ya. Kita diundang ke Jogja. Enggak cerita apa-apa. Kita pulang ke Bali. Lalu kemudian Pak Pepet bilang, Pak, tulis sejarahnya. Kayak gitu tulis sejarahnya. Iya. Waktu itu saudara-saudara, kami ada gitu sejarahnya. Ditulis lagi. Jadi memang Adam tidak mendapatkan nama Yahweh. Musa yang mendapatkan nama Yahweh, lalu Musa menulis Kejadian pasal 2 dan dia berhenti. Lalu kemudian Roh Kudus pimpin itu dengan sepengetahuan Musa dan pengalaman Musa dengan Yahweh, di mana dia merasa orang apa ini? Orang gagal kan? Musa merasa orang gagal. Merasa orang bodoh, tidak cakap bicara, padahal dia adalah orang nomor 2 loh di Mesir.
Dia pangeran, dia bersiap jadi pemimpin. Tapi karena ditolak dia merasa gagal. Dan dia ingat pengalamannya itu. Tuhan yang tarik dia. Tuhan yang panggil dia. Tuhan tahu kelemahannya. Ditulislah itu. Nama Yahweh di pasal 2 Kejadian. Bisa nangkap ya? Yang lagi online. Yang kedua, apakah mungkin orang-orang yang di Surabaya sana, atau di Bali juga ada, di Bali. Dulu ada beberapa pendeta yang setuju jangan menyebut nama Allah. Karena Allah itu adalah nama sesembahan lain. Sebaiknya kita ganti Elohim. Apakah itu pengalaman? Saya ragu kalau itu pengalaman karena mereka berbahasa Indonesia. Kalau Tuhan datang, pertanyaan saya minggu lalu, ya, kalau Tuhan datang kepada orang Indonesia, kira-kira Tuhan bicara bahasa apa? Iya. Elohim Ani, ya. Akulah Elohim. Tuhan ngomong apa ya? Ya, saya ragu kalau itu pengalaman. Kebenarannya seperti yang kita kedatangan tamu seperti itu. Mereka mendengar pengajaran dari luar sana, apalagi yang ngajar doktor teologi, kemudian diajarkanlah ke jemaat dan berkata bahwa Allah itu adalah nama bla 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 dan kita harus menolaknya. Tanpa melakukan kajian, tanpa melakukan perbandingan. Begitu. Ya. Dan begini, kalau ini perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Elohim. Dan ini harusnya dijaga dengan murni oleh para rabi-rabi, orang-orang ahli Taurat di Israel. Harus menjaga nama itu. Tapi dengan penuh kesadaran, sepengetahuan, mereka datang ke Mesir pada tahun 350 sebelum Masehi. Dan mereka kemudian menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dan mereka sendiri yang harusnya menjaga, tapi mereka mengganti dengan nama Theos. Mereka loh, lah ini sekolahnya cuma dokter, baru evangelis, belum doktor, doktornya pun kuliah cuma 2 tahun, yang ngajar juga tidak terlalu mengerti tentang konteks budaya, bahkan pemahaman yang sebenarnya, lalu mengajarkan ini. Itu Pak Pepet. Tapi kalau dalam berdoa mau menyebut nama Yahweh, silahkan. Elohim, Allah yang perkasa. Aku percaya. Berhenti nangis ya. Ya, berhenti nangis. Yahweh, engkau dekat denganku. Berhenti nangis karena rupanya ada di sini ya. Seperti teman kita, kan kita lagi ngobrol-ngobrol, kemudian kita nangis. Sakit sekali, betul-betul disakiti. Lalu teman kita kemudian peluk kita, kemudian rangkul kita. Kira-kira Yahweh itu buat apa sama kita waktu kita? Tuhan, Yahweh tolong saya. Kira-kira Yahweh buat apa kita? Ini bukan cuma teologi. Saya selalu mengajar di kampus. Teologi itu membuat kita lurus, bukan membuat kita bingung. Harusnya lurus teologianya. Gitu. Teologianya lurus, maka ajarannya lurus, praktek hidupnya juga punya pengalaman benar dengan Tuhan. Begitu. Ada yang mau tanya lagi? Tidak apa-apa didengar. Direkam, masuk YouTube loh. Ya. Cukup? Iya, silakan Ibu Ririt. Ya, boleh. Yang online juga boleh bertanya ya. Ya. Apakah sama atau beda Yahweh dengan Bapa Yahweh? Oh iya. Karena yang sering saya dengar, kalau berdoa Bapa Yahweh. Yang pertama bahasanya jelas beda. Yahweh bahasa Ibrani, Bapa bahasa Indonesia. Itu ini sebenarnya jadi di otak kita itu sudah ada. Saya tidak belajar teologi ya, tapi semua jemaat itu punya teologi. Namanya teologi sistematika.
yang saya katakan lalu. Ketika kita membaca nama Allah, kira-kira siapa yang kita pikirkan? Yang mana kita pikirkan? Bapa, Anak, dan Roh. Kita pikirkan Bapa, itu teologi sistematika. Padahal waktu kita bicara Yahweh siapa sebenarnya? Enggak disebutkan. Enggak disebutkan. Jadi, baik Elohim, Yahweh itu adalah Bapa, Anak, dan Roh dalam perjanjian lama. Jadi ketika menyebut Yahweh, sudah include ketiganya. Tapi boleh nggak Bapak Yahweh? Apakah itu dosa? Tidak dosa. Apakah itu salah? Keliru dikit penyebutannya. Tapi dia tidak bilang perbaiki. Nggak, ya, Bapak di sorga tidak bilang, itu kalau bilang sudah Yahweh, itu kena saya Bapak, saya sudah kena. Yesus juga bilang, saya juga itu kalau sebut nama Yahweh. Roh Kudus juga, saya juga itu kalau sebut nama Yahweh, saya itu juga. Itu. Jadi sebenarnya semua jemaat itu punya teologia sistematika. Dan ini harus diuraikan, diperbaiki. Harus teologi biblikal, artinya kapan kita menyebut dia Bapa? Yang kemarin saya ngajar di kampus ini. Kita kadang-kadang salah berdoa, toh kita panggil dia Bapa tapi kita ngaku sebagai hamba. Ya Bapa, aku hambamu. Tapi kan Bapa di sorga tidak protes, doamu salah. Enggak. Ya Bapa, aku anakmu. Ya, bukan berarti Tuhan tidak dengar doa kita. Hanya ya agak keliru sedikit, tapi bukan dosa ya, dan tidak mengurangi keselamatan kita, tidak mengurangi upah Pak, tidak ya. Jadi Yahweh tidak apa-apa, Yahweh, ya. Tapi kalau mau Bapa itu, begitu Ibu Ririt? Iya. Gimana Pak kalau saya mau mengucapkannya? Terserah ya. Terserah. Itu pengalaman hidup beriman. Ya, hidup beriman. Itu ya. Ada? Silakan. Ya. Aba Bapa. Iya, betul. Sedangkan kalau itu kan orang Indonesia. Kalau orang Inggris bilang Aba Father. Iya. Gitu. Nah, Aba sendiri itu atau bahasa Arab, Abah atau Iya. apa Pak? Aba. Itu bahasa Ibrani. Oh, Sebenarnya Abraham, Bapa. Lalu Abi, Bapakku. Sama ya? Jadi Aba itu adalah Bapak. Itu bahasa Aram. Bahasa Ibraninya Abraham ya. Abraham itu Ab. Jadi kalau Abi itu Bapakku. Jadi memang itu Aba Bapa. Itu dalam bahasa Indonesia campur kan? Ya sebenarnya ya Bapak-bapak. Bapak-bapak. Itu dalam bahasa Ibrani, bahasa Indonesia, ketika menyebutkan 2 kali itu ada maknanya. Menyebutkan 3 kali apa ada maknanya. Atau misalnya Yesus sering memanggil nama orang dengan menyebut 2 kali. Maria, Maria, bukankah sudah kukatakan? Ya kan gitu? Ya, itu ada maknanya 2 kali. Kalau sekali, ya jadi makna kalau 2 kali itu artinya lebih jelas. Tapi saya perlu gali lagi ayat itu nanti. Saya sudah mikir sih beberapa hari yang lalu tentang Aba Bapa. Mengapa di dalam teks bahasa Indonesia ditulis Aba Bapa? Jadi Aba itu adalah bahasa Ibrani, bahasa Aram, ya, bahasa Arab. Itu ada kedekatan. Ada kedekatan. Jadi termasuk Allah, Eloa, El, ya, Il, itu ada kedekatan dengan bahasa Semitik. Gitu. Ya, dalam bahasa Ibrani misalnya saya itu kan adalah Ani. Mirip ya? Ani. Ya, itu saya. Itu ada yang mau tanya? Cukup? Cukup kita mau doa? Ya. Baik, kita mau doa sekarang ya.
Saudara-saudara yang ikut online, kita mau berdoa beberapa menit, kita pakai berdoa. Tidak cukup kita hanya belajar firman Tuhan, tapi kita perlu berdoa. Ya. Karena itu kita akan berdoa. Yang pertama, saudara-saudara, kita berdoa untuk para pengajar, para pengkhotbah, ya, yang mengajar di gereja supaya mengajar dengan benar. Paulus sendiri minta didoakan. Ya, mari itu kita doakan. Kalau saudara mengenal pendeta, ya, doakan. Pendeta saudara, doakan. Pendeta dulu yang mendidik kita, kita doakan. Doakan mereka supaya setiap kali mereka mengajar firman dengan benar dan membangun umat Tuhan. Doakan saya juga supaya tidak salah mengajar, ya, tidak hanya mengajarkan tentang teologi, tetapi harus pengalaman. Teologi harus dijadikan pengalaman. Ya. Baik, saudara-saudara, mari kita satu hati, mari kita berdoa, mengeluarkan suara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Bapa, terpuji namamu. Terpuji namamu Tuhan. Berdoa untuk semua hamba-hambamu. Para pendeta, para pengajar yang berdiri menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, pakailah mereka. Tuhan, berkatilah persiapan mereka untuk menjadi berkat. Berkatilah Tuhan. Setiap kali mereka berdiri untuk menyampaikan firman-Mu, umat-Mu diberkati. Ada pengalaman-pengalaman baru yang diperoleh oleh umat-Mu. Ada hikmat baru yang didapatkan oleh umat-Mu. Dan ada kehidupan beriman, gairah di dalam Tuhan. Berkatilah semua hamba-hamba-Mu. Setiap kali mereka mempersiapkan diri, urapi mereka. Dan banyak orang diteguhkan melalui pengajaran hamba-hamba-Mu. Berkati Tuhan. Berkati setiap pendeta, pengajar, guru-guru agama, pemberita Injil. Mereka mengajar dengan benar. Berkatilah. Terpuji namamu Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Mendoakan hamba-hamba-Mu. Amin. Yang kedua, kita berdoa supaya umat Tuhan juga murni. Mereka diajar dengan benar, karena ini tantangan berbahaya terjadi di banyak gereja. Jemaat sukanya khotbah berkat, bukan khotbah biblical. Khotbah-khotbah yang disukai khotbah-khotbah simple. Khotbah-khotbah kesaksian, tapi tidak berdasarkan ayat-ayat. Nah itu tadi, kesaksian. Pengalaman-pengalamannya dijadikan sebuah kebenaran. Nah kita berdoa supaya umat Tuhan, anggota gereja PB, anggota jemaat Siloam, dan yang online juga doakan, gereja saudara, jemaat yang ada di gereja saudara, supaya jemaat bertumbuh, terjadi kegerakan, terjadi kausan akan firman yang benar. Bukan cuma firman berkat, firman mujizat. Sebab kalau kita percaya firman tadi, saudara-saudara, itu menjadi pengalaman kita. Dan kita berkata, itu bukan cuma pengalamannya Pak Pendeta, tapi akan menjadi pengalamanku. Bukan cuma pengalamannya Musa, tapi menjadi pengalamanku. Kita berdoa untuk semua hamba Tuhan, semua kita, supaya mendapatkan pengajaran murni dan kita bertumbuh, dan kita doakan jemaat terjadi kegerakan. Mari kita satu hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami berdoa, berkatilah hamba untuk bertumbuh dalam firman-Mu dan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru sesuai dengan firman-Mu. Tuhan berkatilah, Tuhan beracara di antara kami, memberkati kami. Berkatilah, Tuhan kiranya yang memberkati semua umat-Mu. Umat-Mu murni belajar dari firman-Mu, firman yang menguatkan, firman yang memberkati, dan firman memberikan pengalaman-pengalaman pribadi lepas pribadi. Firman yang memberikan kesaksian, firman yang menghidupkan, dan firman yang memberikan pengalaman kehidupan rohani. Tuhan berkatilah semua umat-Mu yang ada di Siloam, yang ada di GPB Bali, bahkan semua orang percaya di pulau ini, di mana saja di seluruh Indonesia. Mereka menjadi orang-orang Kristen yang haus akan firman. Bukan hanya haus akan kesaksian. Bukan hanya haus akan berkat-berkat. Tapi haus akan Tuhan. Haus untuk
membangun hubungan, membangun kedekatan dengan Tuhan. Seperti Tuhan yang rindu dengan umatmu. Berkatilah Bapak, berkatilah. Terjadi kegerakan rohani dalam gereja kami. Terjadi pertumbuhan dalam gereja kami. Kami mohon Roh Kudus bekerja, memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang terakhir, ya, kita berdoa untuk kita. Supaya ini dengan siapa saya bagikan kebenaran ini. Tidak cukup saya belajar sendiri kebenaran ini, Yahweh ini yang hebat. Kita doakan, Tuhan tunjukkan dengan siapa saya mau bagikan kebenaran ini, firman ini. Yang pertama. Yang kedua, kita berdoa, Tuhan jadikan hidup saya menjadi berkat bagi orang-orang yang saya jumpai. Pertemukan saya dengan orang-orang yang Tuhan sudah siapkan. Kita minta, minggu ini kita akan jalani, besok dan seterusnya. Kita minta supaya Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang haus akan Tuhan. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami berdoa. Tuhan tunjukkanlah, gerakkanlah, bawalah hamba kepada orang-orang yang Tuhan sudah tentukan, yang Tuhan pertemukan untuk mendengar firman kebenaran ini. Tuhan, pertemukanlah kami, pertemukan hamba dengan orang-orang yang Tuhan sudah siapkan. Bukan secara kebetulan, tapi Roh-Mu membawaku, Roh-Mu menghantar mereka dan mempertemukan kami di waktu yang tepat, tempat yang tepat dengan berita ini, berita yang menghidupkan. Mereka yang hancur jiwanya, mereka yang merasa gagal, mereka yang merasa putus asa, kehilangan pengharapan, mereka yang merasa mati, hancur, tidak ada harapan, dan mereka membutuhkan Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami pertemukan kami dengan orang-orang yang belum mengenal-Mu, yang Tuhan mau selamatkan mereka melalui hidup kami. Tolong Tuhan, pertemukan kami minggu ini. Jadikan hidup kami berarti. Banyak orang diselamatkan, banyak orang dipulihkan melalui hidup kami, melalui kesaksian kami, melalui pemberitaan firman-Mu yang hebat ini. Allah Maha Hadir, Allah ada di sini, Yahweh ada di sini. Yahweh dekat, Yahweh ingin berbicara kepada kami. Dan Yahweh ingin menyelamatkan kami. Yahweh memberikan kehidupan kepada kami. Kami percaya itu. Berkati kami. Terpuji nama-Mu Allah yang hidup. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati sepanjang minggu ini. Kami akan lalui. Mungkin ada suka. Ada duka. Ada kesulitan. Ada tantangan. Ada masalah. Ada sakit. Tapi di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada berkat-berkat. Di dalam Yahweh sudah tersedia berkat-berkat. Tuhan sudah sediakan bagi kami. Berkati semua kami dalam ruangan ini. Umat-Mu yang sedang mendengar, menyaksikan melalui Zoom, bahkan melalui YouTube, rekaman, atau juga melalui media yang lain. Berkatilah, semua mempermuliakan nama-Mu. Berkati serat kami malam ini, dan berikan pengalaman baru minggu ini. Pengalaman beriman bersama dengan Tuhan. Yahweh yang hidup, Yahweh yang dekat dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.